Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang modul ajar IPAS MI atau SD di kelas rendah kurikulum Merdeka. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Elsinta dengan NIM 1262052132118 dari kelas PGMI 5D. Informasi umum. A. Identitas modul. Penyusun Wahyu Dwi Elsinta, instansi MI Negeri 2 Klodan, tahun 2022-2023, jenjang sekolah SD atau MI, fase atau kelas B atau 3, topik benda di sekitarku, materi pokok perubahan wujud benda, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Sarana dan prasarana: laptop, LCD proyektor, plastik ukuran besar, plastik ukuran kecil, susu, garam, es batu, handuk, gelas, sendok, gunting. Target peserta didik reguler, metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, percobaan atau eksperimen dan penugasan, model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. B. Kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik pada awalnya belum memahami perubahan wujud benda yang terjadi. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Yang kedua, peserta didik pada awalnya belum memahami bagaimana proses perubahan pada wujud benda. Setelah pembelajaran, peserta didik memahami bagaimana proses perubahan wujud benda yang terjadi. C. Kompetensi inti. Yang pertama, capaian pembelajaran. Di akhir fase ini, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Dengan menggunakan panduan, peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis perubahan wujud benda serta menjelaskan proses perubahan bentuk wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan percobaan dengan urut. Peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan benar. Yang ketiga yaitu pengetahuan atau keterampilan bersyarat. Siswa sudah mengenal wujud benda. Siswa sudah dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang keempat yaitu deskripsi umum. Peserta didik akan diajak mengamati video dan mengamati secara langsung tentang wujud benda, kemudian diajak mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan wujud benda. Peserta didik melakukan percobaan sederhana tentang proses pembuatan es krim. Yang kelima, pemahaman bermakna. Dengan memahami materi ini, peserta didik dapat mengetahui jenis wujud benda beserta perubahannya sehingga peserta didik dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pertanyaan pemantik. Apa yang terjadi ketika es krim dibiarkan terlalu lama? Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es krim? Yang ketujuh, indikator ketercapaian pembelajaran. Dengan membaca instruksi dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat melakukan percobaan dengan urut. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang kedelapan yaitu asesmen. Yang pertama, asesmen formatif. Peserta didik melakukan percobaan praktek membuat es krim. Setelah selesai, peserta didik akan menjelaskan pemahamannya mengenai perubahan wujud benda yang terjadi yang sudah dibuatnya. Yang kedua yaitu asesmen sumatif berupa soal evaluasi. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal yang pertama, guru mengucapkan salam pembuka. Yang kedua, peserta didik berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Yang keempat, guru melakukan presensi kehadiran peserta didik. Yang kelima, peserta didik melakukan pembiasaan literasi. Yang keenam, guru memberi motivasi dan persiapan pembelajaran terhadap peserta didik seperti mengecek kerapian peserta didik, mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengajak peserta didik untuk selalu bersemangat. Yang ketujuh, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedelapan, guru melakukan apersepsi. Yang kesembilan, guru memberi pertanyaan pematik seperti apa yang terjadi ketika es krim dibiarkan terlalu lama, apa bahan pembuat es krim. Yang kesepuluh, guru memberikan penjelasan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti yang pertama menentukan pertanyaan mendasar atau masalah utama.
Guru menyampaikan topik pembelajaran yang akan dilakukan. Guru menampilkan video pembelajaran proses pembuatan es krim seperti yang ada di link YouTube tersebut. Guru memberi pertanyaan seputar peristiwa yang ada pada video tersebut. Yang kedua, merencanakan proyek. Guru membagi peserta didik dalam 3 kelompok yang terdiri atas 5 orang. Guru melanjutkan pemahaman materi dan menunjukkan contoh perubahan bentuk benda menggunakan media konkret es krim. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Guru menjelaskan dan memberi petunjuk cara kerja dan langkah-langkah dalam pembuatan es krim beserta alat bahan yang diperlukan. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok mengetahui prosedur pembuatan produk yang akan dibuat. Peserta didik berdiskusi tentang dalam penyusunan rencana pembuatan produk, memecahkan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu membuat jadwal penyelesaian proyek. Guru bersama peserta didik mengulang jadwal pembuatan proyek yang sudah disusun pada pembelajaran sebelumnya. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan jadwal pembuatan produk, tahap-tahapan, dan pengumpulannya. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian produk dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Peserta didik bekerja secara kelompok untuk menghasilkan produk selama 30 menit. Yang keempat, memonitor keaktifan dan kemajuan perkembangan proyek. Peserta didik melakukan pembuatan produk sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian produk dengan guru. Peserta didik melaksanakan kegiatan pembuatan produk bersama kelompok masing-masing. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan produk, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika mengalami kesulitan. Yang kelima, penilaian hasil. Guru memantau keterlibatan peserta didik dan mengukur ketercapaian standar. Peserta membuat laporan produk untuk dipresentasikan kepada kelompok yang lain. Yang keenam yaitu evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses pemaparan produk, menanggapi hasil. Peserta didik melalui perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil laporan produknya. Peserta didik yang lainnya memberikan tanggapan bersama guru. Guru membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu kegiatan akhir. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Guru beserta peserta didik menjawab tayangan kuis wordwall yang ada di link tersebut. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Guru membagikan soal evaluasi. Guru melakukan penilaian hasil belajar. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Refleksi pendidik dan peserta didik untuk guru. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Apakah peserta didik mengikuti pelajaran dengan aktif? Kesulitan apa yang dialami guru? Untuk peserta didik, apakah ada kesulitan yang kamu temui pada pembelajaran kali ini? Apakah yang kamu rasakan dengan pembelajaran ini? Apa yang membuatmu tertarik pada kegiatan pembelajaran ini? Lampiran-lampiran yang pertama bahan ajar, yang kedua LKPD. LKPD perlu disiapkan guru dengan menyesuaikan pada permasalahan yang dipelajari dan diselesaikan melalui model PJBL atau PPL. Jadi tidak bisa mengandalkan LKPD yang ada di buku peserta didik atau buku guru yang tidak diskenario dengan PJBL atau PPL. Yang ketiga media pembelajaran, yang keempat alat evaluasi beserta kisi-kisinya. Selanjutnya pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan soal latihan untuk memperdalam pemahaman. Yang kedua remedial, peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan proyek secara individu. Bahan bacaan pendidik yang pertama buku guru kurikulum K13 revisi 2018 tema 3 benda di sekitarku subtema 3 perubahan wujud benda. Yang kedua artikel sifat dan perubahan wujud benda yang ada di link tersebut. Bahan bacaan peserta didik buku siswa kurikulum K13 revisi 2018 tema 3 benda di sekitarku subtema 3 perubahan wujud benda. Daftar pustaka yang pertama Winarsi Aini dan kawan-kawan 2008 IPA Terpadu Jakarta Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua Fitri Amalia 2021 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Jakarta Pusat Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.